Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari 1 Raja-Raja pasal yang ke-1 dan yang kedua dengan tema Suksesi tanpa kedamaian. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan, diberi kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Saat ini saya mengajak saudara untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan dari pertama Raja-Raja, pasal yang pertama dan yang kedua. Tentunya ini sebuah perjalanan yang luar biasa di dalam kita belajar kebenarannya. Kita sudah membahas dari kitab pertama dan kedua Samuel, dan kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui tokoh-tokoh yang ada. Khususnya kita melihat bagaimana Daud menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi saluran berkat melalui kehidupannya. Nah, saudara, kita sekarang masuk ke kitab Raja-Raja. Kitab-kitab ini berada tepat setelah 2 kitab Samuel, dan tentunya ini akan menceritakan tentang masa kerajaan di Israel. Dan kita harus ingat bahwa pada awalnya bahwa pemerintahan yang ada di Israel itu dilakukan oleh para hakim. Itu kenal dengan katakanlah sebagai penguasa suku, yang kita juga melihat mereka pada akhirnya sebagai pemimpin nasional. Nah, setelah masa hakim-hakim, kemudian kita memahami bahwa rakyat pingin juga seperti suku-suku yang lainnya di sekitar mereka. Mereka punya raja, karena itu mereka juga minta raja. Dan kita tahu raja pertama siapa, saudara? Ya, Saul. Dan kita tahu juga setelah Saul ada Daud. Nah, kitab pertama Raja-Raja itu akan mulai membahas tentang suksesi tahta dan bagaimana kerajaan ini akan berlanjut. Dan tema kita hari ini itu bicara mengenai suksesi tanpa kedamaian. Wow. Kadang-kadang kan orang maunya kalau pergantian kepemimpinan itu maunya damai, lancar, tetapi kita akan melihat di sini suksesi tanpa kedamaian. Ya, tentu saja Raja Daud sudah tua, bahkan tubuhnya sudah mulai dingin, dan dia sudah mulai minta selimut agar menghangatkan tubuhnya. Nah, menurut adat atau tradisi pada masa itu, karena dia adalah seorang raja, dia memiliki seorang wanita muda yang akan terus merawatnya. Dan dijelaskan itu bernama Abishag. Dan selama momen terakhir kehidupan Daud, kita harus mengingat bahwa inilah yang kita kenal sebagai titik awal penanggalan. Dan di sini pemerintahan Daud berakhir sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Nah, selama momen transisi ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bahkan sangat penting bagi kita untuk menemukan bagaimana Alkitab secara realistis itu memberitahu kita kebenaran tentang bagaimana hal-hal ini terjadi. Kita tahu ada seorang putra Daud, itu bernama Adonia. Dan dia adalah putra tertua yang masih hidup dari anak-anak Daud. Dan kitab suci menjelaskan seperti ini, saudara. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudara, ini sesuatu yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa Adonia ini benar-benar ingin menjadi raja.
Dia anak Hagit. Dan tentunya ini mengacaukan ya, karena kan sebenarnya nggak bisa juga tiba-tiba dia pengen jadi raja. Karena semuanya harus diatur, semuanya harus ditata, dan tentunya kita tahu, tunggu Daud, dia menyerahkan kepada siapa? Tapi ini tiba-tiba, aku kan tertua, berarti saya jadi raja. Jadi sudah menggebu-gebu. Kita melihat juga ini kisah seperti Absalom, begitu dia memberontak, dia tidak mengikuti suksesi dengan baik. Dia tidak mau ada kedamaian, dia pokoknya saya yang jadi. Dan tentunya ini akan membuat semacam keributan. Dan kita tahu bahwa menurut kitab suci, Adonia ini membuat kesepakatan dengan Imam Abiatar, dan banyak orang mendukungnya, kecuali Zadok, Benaya, Abinatan, Simei, Rei, dan pengawal khusus Daud yang tidak bergabung dengan Adonia. Ia mempersembahkan korban, seperti upacara khusus. Dan dia di sana melakukan semacam memproklamasikan dirinya sebagai raja. Tentunya ibunya juga mendukung. Wah, ini kalau anakku jadi raja, bagus juga, begitu ya. Dan tentunya ini dilihat oleh ibunya Salomo, Batseba. Dan tentunya kemudian diberitahu kepada Nathan, dan menyadari semua yang terjadi, dia pergi kepada Raja Daud. Kemudian dijelaskan begini, jadi masuklah Batseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abishag, gadis Sunam itu melayani raja. Jadi mereka berbicara dan Batseba mengungkapkan semua yang terjadi, dan dia berkata, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahtaku. Wow, ini dia sudah berjanji nih, tiba-tiba Adonia kok memproklamirkan diri menjadi raja tanpa ada konfirmasi kepada Daud. Ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang sebenarnya suksesi yang tidak damai, begitu ya. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batseba. Nah, setelah percakapan ini kita melihat juga, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa Daud akan melanjutkan apa yang telah dia janjikan. Bahkan kemungkinan besar Adonia putra Daud merasa ia berhak menjadi raja karena lebih tua dari Salomo. Sehingga ia memutuskan untuk mencoba, boleh dikatakan kudeta kecil-kecilan dengan merebut tahta dengan paksa. Nah, yang akan terjadi, saudara, pada bagian ini, Daud akan terus menghadapi masalah di masa tuanya itu terkait dengan apa? Dengan keluarga, saudara. Jadi ternyata nggak mudah dia lebih gampang memimpin bangsa yang besar daripada melihat bagaimana situasi di tengah-tengah keluarganya. Lalu Daud memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yehoyada, mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Jadi kita perhatikan di sini, ini perintah raja, dan mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah raja, dan Salomo menjadi raja atas Israel. Nah, tentunya kita lihat ini kan terjadi kekacauan. Adonia bilang, aku raja. Kemudian Salomo juga dilantik menjadi raja, tetapi ini kan lebih kepada semacam siapa yang sah. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi perhatikanlah bahwa ada Imam Zadok, ada Nabi Nathan, dan juga ada beberapa orang yang mengikutinya. Ini menggunakan keledai Raja Daud. Ya, tentunya ketika ini terjadi, ini kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia.
ketika mereka baru habis makan. Nah, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Mengapa ada suara gaduh di kota? Ini kok ada ribut-ribut, ada apa ya?" Jadi masalah-masalah akan mulai muncul, saudara. Dan kita melihat seluruh skenario ini akan berubah menjadi persaingan dan sama sekali bukan kedamaian. Kemudian dilanjutkan, maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Kita ingat ya, mezbah di sini kan ditemukan di kemah pertemuan di tempat kudus, dan itu adalah tempat di mana korban dipersembahkan. Di sana Adonia mengetahui bahwa itu adalah tempat suci. Pergi ke sana untuk apa? Mencari perlindungan. Tentunya dengan cara yang nggak sopan. Ketika Salomo mengetahui semua ini, saudara, raja berjanji bahwa ia tidak akan dibunuh dengan pedang. Jadi nyawanya terselamatkan, dan Adonia kemudian menurut kitab suci datang dan sujud kepada Salomo. Saudara, dengan demikian pemerintahan Salomo akan mulai katakanlah beradaptasi. Dan kalau kita masuk sekarang di pasal yang kedua, ini menunjukkan beberapa keruwetan, ada komplikasi yang timbul, ada kebingungan, ada persaingan baru yang terjadi. Karena memang suksesi ini tanpa perdamaian. Di pasal ini, saudara, Daud memberikan beberapa instruksi untuk masa depan kerajaan, terutama dalam hal menangani orang-orang tertentu yang telah menjadi masalah baginya di masa lalu, dan mereka yang telah menjadi berkat bagi Daud. Ia akan merujuk kepada Yoab, menyebutkan putra-putra Barsilai dari Gilead, dan juga Semei. Dan akhirnya setelah semua ini ya, Daud meninggal, dan kitab suci mengatakan bahwa ia memerintah selama 40 tahun di Israel. 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Yerusalem. Dan sekarang Salomo mengambil alih kerajaan sepenuhnya. Saudara, Salomo seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, dia menjadi raja. Ya, terlepas dari semua ini, ada komplikasi yang terus hadir dalam pemerintahan yang baru ini. Sekali lagi kita lihat di sini bahwa Adonia pergi menemui Batseba dan meminta agar Abishag, wanita yang merawat ayahnya Daud, ketika ia sudah tua, menjadi istrinya. Ini adalah cara untuk menunjukkan kekuasaannya dengan mewarisi wanita yang pernah menjadi istri ayahnya. Jadi ia pergi dan meminta Batseba untuk berbicara kepada Salomo demi kepentingannya. Dengan demikian, saudara, Salomo diminta untuk melakukan hal itu, dan Salomo sangat kesal dan dapat melihat sikap Adonai yang sebenarnya nggak pantas. Dan ada bagian catatan yang diberikan kepada kita. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tata Daud ayahku, dan membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Saudara, kita mengamati di sini, di bagian akhir dari pasal 2, kita menyaksikan ada banyak tragedi. Ada yang namanya pembalasan dendam, dan tentunya ini karena ada masalah-masalah sebelumnya, karena perilaku mereka yang salah, karena ada kekacauan yang terjadi, tentunya ini di awal pemerintahan Salomo. Dan tentunya seperti saya katakan tadi, ini ada suksesi tanpa kedamaian. Ada kerikil-kerikil, ada masalah-masalah yang terjadi. Kita perhatikan juga dulu ya dalam kehidupan Daud. Dan tentunya ini kita memahami bahwa manusia berdosa itu selalu ada masalah. Dan penting juga bagi kita semua menemukan bahwa terlepas dari semua kelemahan-kelemahan yang kita miliki, terlepas dari semua keruwetan yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali atas sejarah kehidupan manusia. Bahwa Tuhan mengungkapkan kuasa, mengungkapkan kasih karunia-Nya, dan kita melihat bagaimana pemerintahan awal dari Salomo yang
kita tahu dia raja yang luar biasa. Kiranya kita selalu ingat bahwa sekali lagi Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kita, memegang kendali atas sejarah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pelajaran Alkitab, dan kali ini kita sampai kepada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-1 dan yang kedua. Saatnya kita sampai kepada sesi tanya-jawab. Pak Yohanes, kalau kita perhatikan, berbicara tentang perasaan dan emosi. Itulah yang terjadi dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama dan yang kedua. Bisakah Pak Yohanes menjelaskan kepada kita siapakah penulis ini? Periode waktu apa yang sedang kita masuki pada saat ini? Dan apa tujuan penekanan yang dijelaskan dalam kitab ini yang membahas kehidupan politik di Israel? Baik, Pak Oti, kita tidak memiliki pernyataan tentang siapa penulisnya yang tertulis dalam buku ini ya. Kita tahu bahwa kedua kitab Raja-Raja awalnya merupakan satu karya sastra. Kedua kitab itu adalah satu buku, dan jika kita melihat bagian akhir dari 2 Raja-Raja, ya, kita akan melihat bahwa kitab ini berbicara tentang akhir kerajaan Yehuda ketika rakyat diasingkan setelah ada invasi ya dari Babel. Itu sekitar 587 sampai 586 sebelum Masehi. Nah, tradisi menunjukkan bahwa penulis kitab Raja-Raja adalah Nabi Yeremia. Itu mungkin saja terjadi, tetapi kita belum yakin sepenuhnya. Nah, menarik untuk diamati ya bahwa kitab Raja-Raja itu membahas hubungan antara monarki di Israel dan perjanjian yang Allah tetapkan dengan Israel. Apa yang akan terjadi ketika kerajaan itu terbagi? Nah, kita akan memiliki Yehuda dan Israel sekarang. Dan hubungan ini dibahas dalam buku tersebut antara monarki dan perjanjian. Oleh sebab itu, ya, kitab Raja-Raja itu diklasifikasikan oleh banyak sarjana sebagai kitab deuteronomistik, terlepas dari tradisi. Nah, sebutan sebagai deuteronomistik ini mengklaim bahwa semua kitab ini berinteraksi dengan teologi perjanjian yang terdapat dalam kitab Ulangan. Ya, dan sekarang kita melihat dalam kitab Raja-Raja pertama, akhir dari kehidupan Daud, raja besar yang menyatukan 12 suku Israel. Tetapi bukankah dia seorang hamba Tuhan? Saya bertanya seperti ini karena tampaknya di akhir hidupnya ia hanya memiliki masalah untuk dipecahkan. Memang benar ya, kita memiliki Daud di sini yang sudah lanjut usia, bahkan ini mungkin kelihatan sedikit aneh. Dia adalah raja Israel 2000 tahun sebelum Kristus, dan tampaknya dia memiliki harem ketika dia sudah tua. Ya, ada seorang wanita yang merawatnya dan dia praktis adalah selirnya. Masalahnya di sini adalah ini sesuatu yang sangat serius. Bukan hanya karena Daud adalah seorang ahli strategi yang hebat, seorang raja yang bijaksana, sehingga dia mampu mengatur semua aspek kehidupannya. Penting untuk dicatat misalnya ya bahwa Daud tidak tahu bagaimana cara berurusan dengan anak-anaknya sendiri dengan baik. Alkitab menjelaskan hal ini dengan begitu jelas. Sikap Daud yang salah, Tuhan telah mengatakan kepadanya bahwa pedang tidak akan pernah memisahkan undur atau keluar dari keluarganya. Ini digenapi karena selalu saja terjadi persoalan di tengah-tengah keluarganya, pertikaian, dan tentunya ini ada semacam kritik terkait dengan poligami. Daud memiliki beberapa istri dan ini menyebabkan keluarganya menjadi sangat beragam sehingga tidak memiliki kesatuan yang dibutuhkan. Dan sebagai akibatnya, kita melihat di sini ada kebingungan dan masalah besar seperti halnya tahta. Ini kan selalu terjadi perebutan. Dan tentunya ini menjadi masalah yang besar dalam sejarah.
Jadi memang ya kita lihat dia adalah seorang hamba Tuhan. Seorang pria yang jujur yang mencari Tuhan, tetapi ini tidak mencegahnya dari berbuat kesalahan. Dan kesalahan-kesalahannya diungkap di dalam kitab suci. Dan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan ini menghasilkan suksesi tanpa kedamaian, hanya kekacauan. Pada bab yang kedua, mengungkapkan tentang Daud yang penuh dendam. Lihat, semua kematian ini, darah, pembalasan dendam dengan Yoab, Shimei. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bagian ini? Memang benar ya bahwa Yoab terbunuh dan Shimei juga terbunuh. Kalau kita membaca di pasal 2 ini, dan kita akan melihat banyak hal tentang pembalasan di sini ya. Ya, pertama-tama penting untuk menunjukkan bahwa mentalitas orang-orang pada masa itu bicara mengenai keadilan retributif. Jika seorang melakukan ini, maka mereka harus membayarnya. Ya, cepat atau lambat masalah akan terselesaikan. Jadi Daud misalnya sangat dekat dengan jenderal besar Yoab. Yoab sangat setia kepadanya dan berguna baginya dalam hidup. Dan dia tidak menghukum Yoab di masa lalu atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tetapi semua ini tersimpan di dalam hatinya selama ini. Jadi seluruh keributan, kebingungan yang kita lihat di sini mencerminkan realitas di zaman kuno. Ini mencerminkan kebingungan dan persaingan di dalam keluarga dan mengungkapkan kepada kita bahwa orang-orang yang muncul dalam Alkitab sepenuhnya manusia. Orang-orang seperti yang kita lihat di berita utama sehari-hari, ini sama apa? Mereka juga manusia. Ini sungguh luar biasa melihat bagaimana Tuhan mampu menggunakan orang-orang yang seperti ini. Bekerja melalui mereka untuk apa, saudara? Untuk mencapai rencananya di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan sekarang giliran Salomo. Dia muncul dalam kisah ini dan juga di bagian atau bab atau pasal selanjutnya. Dan pertanyaannya adalah apakah ia mewarisi tahta Daud di bawah bimbingan Tuhan atau ada konspirasi politik yang terlibat di bagian ini? Ini pertanyaan yang telah banyak dibahas dan telah diulas juga di beberapa bagian ya. Bagi banyak orang, yang perlu mereka lakukan hanyalah melihat bagian ini dari sudut pandang sosiologis dan politis untuk melihat konspirasi besar di baliknya. Nah, konspirasi ini terjadi karena adanya pertempuran. Ada situasi persaingan, konflik. Dan di sini kita melihat kedua pihak saling bertarung. Ini adalah sejarah manusia. Masalah-masalah ini juga bisa kita lihat sekarang kan di bagian kitab suci. Bukan karena ada kegagalan manusia. Bukan karena ada konspirasi. Bukan karena ada kepentingan politik. Bukan karena kepentingan ekonomi. Sehingga Tuhan menghilangkan dari skenario, dari alam semesta, dan tidak lagi mengendalikan sejarah. Tuhan masih bekerja dengan kelemahan manusia, dan dia tetap menjalankan rencananya, terlepas dari kekacauan politik yang bersifat internal. Nah, satu hal tidak meniadakan yang lainnya ya. Pikiran barat biasanya mengatakan itu bersifat spiritual atau politis. Dalam Alkitab, hal-hal tentunya tidak seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah memulai perjalanan kita masuk ke kitab pertama Raja-Raja. Kita sudah belajar ya dari pasal 1 dan 2. Dan tema kita, suksesi tanpa kedamaian. Saudara, seperti yang telah kita lihat, ya, Daud menyerahkan tahta kepada Salomo dalam suksesi kerajaan ini. Tentunya, suksesi ini sangat rumit, penuh dengan masalah dan juga kesulitan. Dan dengan semua ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa hubungannya semua ini dengan kehidupan kita saat ini? Kira-kira ada hubungannya kok kita repot mempelajari itu kan kisah-kisah masa lalu. Kita belajar bahwa pertentangan dengan apa yang kita bayangkan.
Bahwa kadang-kadang kita membayangkan A, tetapi kenyataannya B. Kenapa? Tuhan campur tangan dalam sejarah, yaitu menggunakan orang-orang biasa yang penuh dengan keruwetan, penuh dengan kelemahan. Tentunya bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan mengubah sejarah bukan dengan menggunakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang suci, tidak pernah bersalah, orang-orang yang istimewa. Tidak. Kadang-kadang dia menggunakan, bahkan sering menggunakan orang-orang yang kadang-kadang nggak masuk hitungan. Tuhan membangun sejarah penebusan. Tuhan membangun sejarah keselamatan. Dan Tuhan memberikan berkat. Dengan menggunakan siapa? Menggunakan orang-orang biasa. Orang-orang seperti apa adanya, yang normal, seperti saya dan saudara. Dan juga orang-orang yang tentunya memiliki kehidupan yang tidak selalu mulus. Kadang-kadang kehidupannya naik, turun. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah melupakan ini. Kita harus simpan di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Dia menggunakan siapa saja, bahkan catatan-catatan kitab suci. Dari apa yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan menggunakan manusia-manusia yang normal, manusia-manusia yang biasa, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Untuk apa? Menyatakan kuasanya. Untuk menyatakan rencananya. Terutama kalau kita bicara mengenai sejarah penebusan. Bicara mengenai keselamatan bagi umat manusia. Agar semua orang diberkati oleh Tuhan. Dan dia menggunakan siapa? Orang-orang yang biasa. Orang-orang biasa itu siapa? Ya saya dan saudara. Orang-orang yang biasa. Karena itu kita harus ingat bahwa apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memakai kita untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan rencananya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.